Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang ada di rumah, kali ini saya sudah berada di daerah Lubuk Dalam, tepatnya di Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Riau, Indonesia. Dan terkait masalah yang lagi viral, perbincangan yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, bahwasanya adanya binatang buas yang belum tahu keberadaannya dan kita belum tahu juga itu binatangnya apa jenis. Banyak bukti-bukti bahwasanya adanya jejak-jejak dan juga sudah memakan mangsa. Nah, untuk informasi lanjut saya akan ngobrol sama Bapak Babin kita di rumah semuanya. Ikutin terus acara ini sampai selesai. Baik pemirsa di rumah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kali ini saya sudah berada dan duduk bersama dengan Bapak Babin Kamtibnas, ada Bapak Darno yang bertugas di daerah Kampung Empang Baru. Oke Bapak, selamat siang. Pengen ngobrol sedikit tentang terkait adanya hewan buas nih. Itu kalau menurut Bapak sendiri itu gimana sih Pak? Jadi seperti ini intinya, kami dari kepolisian mendapat informasi dari masyarakat. Iya. Bahwasanya ditemukan ada hewan ternak sapi. Hewan ternak sapi dimakan oleh binatang buas. Oh, jadi maksudnya hewan ternak sapi ini yang menjadi mangsanya? Iya, betul. Dan itu sudah ada buktinya Pak ya? Cuma kita belum bisa pastikan apakah itu binatang buas jenis apa, kita belum bisa pastikan. Cuma tim dari Polsek, dari Kecamatan dan BKSDA Provinsi Riau untuk saat ini sudah turun untuk memastikan. Dan juga mereka udah memasang perangkap dan berarti kamera. Sudah ada tindakan ya Pak ya? Udah. Itu untuk lokasinya itu beradanya di daerah mana itu Pak? Untuk saat ini lokasi di PTP, di perkebunan PTP. Di perkebunan PTP itu untuk sapi yang dimakan. Itu katanya dapat kabar berapa ekor Pak? Kalau saya nggak salah itu udah sekitar ada 2 atau 3 ekor yang udah sedikit dimakan. Oh gitu Pak ya? Karena semalam masih ada sisanya, tadi malam kejadian lagi, udah tinggal kakinya, sisanya yang semalam makan lagi. Berarti kan masih aktif di sekitaran situ. Iya benar. Nah kita mengharapkan pun untuk berapa hari ini bisa kita amankan lah binatang ini. Iya amin. Jangan takutnya meresahkan masyarakat. Benar Pak, itu sangat sekali. Dan kalau menurut saya gini Pak, ini kan banyak simpang siur juga ini berita-berita yang sudah tersebar di media sosial. Kalau melihat dari jejaknya nih Pak, ini kira-kira kalau Bapak bisa prediksikan kira-kira apa sih Pak hewan buasnya ini Pak ya? Memang untuk sampai saat ini saya belum sampai ke TKP, cuma udah lihat di bukti-bukti Pak ya? Iya benar. Dari bukti kaki itu ya sepertinya binatang buas. Apakah dia harimau, apakah dia beruang ataupun jenis lainnya, kita belum tahu kan gitu. Cuman kalau seperti media sosial yang lain yang saya banyak dapat kabar berita juga itu yang lagi semarak itu beritanya katanya harimau Pak ya. Cuman kita memang belum positif tahu sekali apa jenis hewannya, hanya kabar-kabar saja dan tapi jejak-jejaknya memang sudah ada, buktinya juga sudah ada Pak ya. Iya, seperti itulah intinya, udah kita temukan seperti itu. Jadi kalau untuk korbannya adalah sapi, itu pemiliknya Bapak tahu? Pemiliknya siapa? Semalam ada dari Babin Rangkau Barat, bahasanya itu Babin Rangkau, bahasanya itu punya milik warganya. Pemilik warga Rangkau. Oh begitu. Jadi sapi itu memang ditinggal di PTP? Karena saya pun kurang paham juga sapi itu. Saya selama ini sapi itu memang dilepas liarkan di PTP. Iya. Jadi ketahuannya ketika mungkin yang punya lihat ke sana, kok ini sapinya ada beberapa ekor yang mati terus badannya hilang gitu atau gimana Pak? Seperti itu. Jadi kalau cara memakannya itu, kalau kita pernah dapat kabar juga kan, kalau memang ini mohon maaf kalau salah informasi. Jadi katanya kalau memang itu harimau kan memakannya kita biasanya dari leher nih Pak. Iya. Tapi itu yang saya dapat kabarnya katanya memakannya itu malah dari bagian belakang. Iya, memang seperti itu yang kita lihat dari gambar itu, video-video yang kita lihat di media sosial memang seperti itu. Makanya kita pastikan dulu apakah hewan ini makan ini binatang buas jenis apa kan gitu. Siap. Jadi kalau untuk tindakan Polsek nih sejauh mana nih Pak? Untuk sampai saat ini dari kepolisian sudah melakukan tindakan, tetap mencari bersama tim dari PKSDA dari Provinsi Riau, Kecamatan turun. Sekarang sudah melakukan pemasangan ini perangkap. Sudah dipasang perangkap juga kamera. Ada pasang kamera juga Pak, memastikan ya ini hewannya jadi apa. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat Lubuk Dalam nih, untuk tetap berhati-hati, jangan sampai memakan manusia lah, intinya seperti itu. Ya, jadi kita himbau juga untuk masyarakat Kabupaten Siak khususnya Lubuk Dalam,
ya. Karena saat ini mungkin kondisi kita juga lagi tidak baik-baik saja gitu Pak ya. Jadi mungkin untuk pekerja yang di kebun, petani khususnya Pak ya, yang dikasih himbauan agar lebih berhati-hati lagi. Khususnya orang suka mancing nih, suka mancing. Oh iya, bener nih, itu bener. sangat rawan. Yang suka busukan mancing. Ada nih. kebun sawitnya di dalam, itu pun harus berhati-hati karena sifat harimau itu mengintai. Bener Pak. Gini. Tahu-tahu udah terkamnya kita, itu yang kita takutkan. Iya. Seperti itu. Kalau untuk kabar itu sebenarnya udah berapa lama Pak di daerah kita ini Pak? Untuk kabar itu sekitar 1 hari yang lalu dapat kabar bahwasanya saya pun dengar di media sosial juga ada melintas harimau di sekitaran Jalan Pertamina seperti itu kan gitu. Iya. Cuma semalaman kita belum pastikan apakah ini berita benar atau enggak Iya, gitu. benar. Kita takutkan berita ini hoax menyebar kemana-mana, membuat keresahan masyarakat. Makanya kami dari kepolisian juga dari kecamatan memastikan siap benar. Jadi kayak Polsek Lubuk Dalam juga nggak hanya tinggal diam saja, hanya nonton di media, tidak ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, ternyata Polsek Lubuk Dalam juga sudah siap tanggap dan sudah melakukan beberapa tindakan gitu ya. Jadi intinya untuk Polsek Lubuk Dalam menghimbau kepada masyarakat semua, kita khususnya untuk para petani kebun sawit, para pemancing yang suka masuk ke kebun agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan gitu Pak ya. Karena intinya hewan buas ini karena udah tempat tinggal aslinya udah terganggu, maka dia cari makan ke permukiman masyarakat. Nah itu yang kita takutkan dan kita harapkan untuk kedepannya binatang ini cepatlah tertangkap agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Siap. Karena kayak di berita media sosial itu yang saya dapatkan juga itu kemarin ada informasi katanya di daerah Merempan, ada yang di daerah Kota Gasip, bahkan sekarang sudah ke Lubuk Dalam. Itu kalau menurut Bapak itu sebenarnya itu hewan yang sama atau yang berbeda ya Pak ya? Nah itu kalau itu kami tidak bisa memastikan hewan itu apakah dia memang hewan sama ataupun ada rombongannya atau gimana kita nggak tahu. Apakah ini hewan yang satu berpindah-pindah tempat atau mungkin memang ini hewannya sudah menyebar kemana-mana dengan beberapa jenis gitu mungkin ya, kita juga belum tahu. Dan ini mudah-mudahan cepat terkondisikan masalah ini dan mudah-mudahan tidak membuat keresahan di warga lagi ya. Gitu aja sih. Kalau harapan Pak Daro sendiri gimana ke depannya? Nah, saya mengharapkan juga di sini mudah-mudahan lah hewan yang dikira kita ini binatang buas cepat tertangkap, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Masyarakat pun bisa bebas melakukan aktivitas sehari-hari. Mau dia ke ladang, yang punya ladang di inti atau di PTP, ataupun masyarakat yang suka hobi mancing bisa beraktivitas kembali ya. Iya, siap. Ini kalau maksud saya gini, kalau tindakan ini, penangkapan ini, harapannya Bapak ini sebenarnya dengan kondisi yang masih hidup atau bagaimana nanti ini? Nah, ini kan harimau, misalnya ini binatang buasnya harimau itu kan dilindungi sama negara. Benar Pak. Nah, tim dari PKSDA ini memastikan gimana tuh binatang ini tetap hidup. Makanya dengan jerat yang aman lah, intinya aman, bisa di tempat yang lebih aman lagi lah. Jadi kategorinya adalah gini pemirsa. Jadi kalaupun ini binatang buasnya adalah harimau, jikalaupun ya, maksud saya jikalaupun, berarti harus bisa ditangkap dengan secara hidup karena hewan buas jenis harimau ini hewannya dilindungi oleh negara. Jadi harapannya begitu. Dan mudah-mudahan sekali lagi masalah ini cepat terselesaikan dan masyarakat bisa segera beraktivitas kembali dan tidak meresahkan warga lagi. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, tetap terus berhati-hati dalam segala tindakan dan kegiatan, dan harapan kedepannya adalah semoga masalah ini cepat diselesaikan. Oke, Bapak ada lagi mungkin yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat? Untuk sementara aku rasa cukup segitu. Iya, imbauannya adalah berhati-hati gitu Pak ya. Hati-hati, intinya hati-hati. Siap. Oke Bapak Daro, terima kasih waktunya sudah ngobrol dan alhamdulillah sudah masuk ke channel YouTube Indra Karisma. Terima kasih waktunya juga. Mudah-mudahan kedepannya Polsek Lubuk Dalam lebih cepat lagi dalam segala tindakan. Amin. Siap. Oke. Bapak terima kasih, saya permisi Bapak ya. Oke Bapak terima kasih sekali lagi. Oke pemirsa yang di rumah, itulah perbincangan kami tadi dengan salah satu tim Indra Karisma dan juga dengan Bapak Babin kita. Sedikit informasi yang kita dapatkan untuk pemirsa yang ada di rumah, warga Kabupaten Siak khususnya Lubuk Dalam, tetaplah waspada dan berhati-hati dalam segala tindakan dan kegiatan yang ada di luar rumah. Oke, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah nonton dan ngikutin acara ini. Tetap terus pantengin di channel Indra Karisma. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. See you next time tomorrow. Bye-bye.